kalau kita bicara penataan rumah, di mana pintu utama, di mana posisi dapur, di mana kamar mandi, WC, garasi dan lain sebagainya. Itu semua kita berbicara cabang dan rantingnya pohon. Tapi kalau kita berbicara tapak bangunan, kita bicara kedudukan, akarnya, ya, akar daripada tanah tersebut. Sebab ini penting sekali gitu ya. Kalau akarnya nggak bisa menembus, tidak mencari makan, dalam artian tanahnya tidak cocok dengan kepala keluarga penghuni rumah, tentu ini tidak akan berdampak positif. Ramalan 12 show mengenai bulan ke-7 sebentar lagi sudah akan dipublish. Jadi kepada sahabat Sonora, silakan simak agar bulan ke-7 Imlek di mana peluangnya lebih baik, jauh lebih baik daripada bulan ke-6, bisa dimanfaatkan, diberdayakan dengan seoptimal mungkin. Network, selamat malam sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Selamat datang di Feng Shui edisi 30 Juli 2021. Ini Feng Shui di bulan Juli yang terakhir ya, lagi bulan depan loh sahabat Sonora. Dan saya malam hari ini juga sudah tersambung bersama Pak Kang. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Harya, kemana saja dikau selama ini? Saya juga bingung saya kemana aja Pak Kang. Ini udah lama banget kita nggak ngobrol ya. Benar. Lancar semuanya? Ya begitulah, lancar. Kita berharap sahabat Sonora dimanapun berada juga berkelancaran dalam segala aktivitasnya, juga sehat selalu dong. Amin, amin. Saya udah kelewatan banyak hal ya Pak Kang ya? Banyak, makanya saya mau nanya. Saya mau nanya, inget gak sih apa yang dipesan oleh Chang Chong terhadap Lao Tse muridnya? Waduh. Katanya Chang Chong, dia di Chang Chong nih udah mau di penghujung hayat gitu. Jadi muridnya bertanya, pesan apa aja gitu toh. Salah satu pesannya dia bilang begini, kalau kamu satu ketika melihat pohon yang begitu besar, kamu harus menghormati dan mengaguminya. Ya, bahkan ada juga satu ungkapan dari para leluhur mengatakan begini, Juragan Harya, kalau mau sukses nih, mau beruntung dan kaya raya, tanamlah pohon katanya. Jadi dua-dua hal yang berkaitan dengan pohon. Kenapa sih harus pohon? Lupa ya. Lupa pohon, unsur kayu. Begini Juragan, kalau kita berbicara pohon yang besar ya, tentunya nggak gampang loh dia menjadi satu pohon yang besar, karena dia harus melalui berbagai cobaan. Coba bayangin, dari dia masih kecil nih bertumbuh, dia udah disorot sinar mentari yang panas teriknya luar biasa, mungkin dihajar angin puting beliung, pokoknya segala macam dah dia hajar gitu. Nah jadi kalau dia udah bisa sampai begitu besar, kan luar biasa. Ya, jadi kita harus bisa mengaguminya. Nah, kalau kita mau mengaguminya, kita juga harus lihat-lihat, ya, bahwa pohon besar ini bisa mencapai seperti itu. Kenapa sih? Ini kan pelajaran loh buat kita. Ya, tentu saja dia memperoleh makanan yang cukup dong. Andai kata nih, dia makanannya nggak cukup, dia berdiri tumbuh di tanah yang tandus, gersang, banyak batu, nggak cukup air, tanahnya kurang humus dan lain sebagainya. Mungkin dia tumbuhnya kecil gitu ya. Batangnya juga kelihatannya kering. Nggak sehat gitu. Ya, jadi dia hidup enggan, mati tak mau gitu. Itu pohon yang seperti itu. Nah,
kalau kita berbicara ini nih, berkaitan dengan manusia, kalau orang sudah tua, tentu nggak heran kalau dia selalu bilang juga Ganharia. Dia bilang nih sama yang muda nih ya, para junior, terutama anak mereka, lu jangan macam-macam deh. Gua nih udah makan asam garamnya, pahit getirnya lebih daripada lu nih. Iya. Memang sih kita juga maklum ya. Karena apa? Karena orang tua, para tetua, para senior, memang udah seperti si pohon tadi, udah mengalami pahit getirnya kehidupan. Ya. Oleh sebab itu kita patut juga menghormati orang tua. Kita juga patut menghormati budayanya, kepercayaannya, kebajikannya. Tetapi dari pohon semua yang tadi kita lihat nih, ada sesuatu yang tidak tampak juga kan. Yaitu apa? Akarnya. Iya. Akarnya dia pasti masuk ke dalam tanah. Ini perjuangan mati-matian nih. Betul. Ya kalau semuanya udah tersedia sih mungkin enak aja buat dia. Kalau enggak, dia kan harus menembus segala macam cobaan juga tuh akar. Betul nggak? Betul. Iya. Jadi kita harus tahu ya bahwa kalau selama ini kita melihat orang tuh udah berhasil, udah kaya, kita nggak lihat perjuangannya, kelihatannya enak ya gitu. Kita bisa cemburu, bisa iri. Bener. Nah, kalau kemarin nih juga Ganharia. Saya beberapa minggu ini kan ngobrolnya sama Juragan Daniel tuh. Iya. Kita banyak berbicara mengenai pintu utama, kamar mandi WC misalnya, dan yang paling banyak tuh mengenai dapur. Nah kalau kita berbicara pohon nih, ya tentu kita berbicara yang kelihatan semua tuh rantingnya, ya cabang-cabangnya. Tapi kita belum bicara nih bagaimana akarnya kita supaya semua yang tadi kita atur dari pintu utamanya, kamar mandinya, dapurnya itu berdiri pada posisi yang benar dan harus punya pijakan yang benar dong. Betul. Nah kalau kita berbicara kita sebagai makhluk hidup manusia dari sudut pandang feng shui ini, ya kita ini adalah makhluk yang paling sempurna, yin dan yang. Kita punya keseimbangan ini yang juga kan. Kalau yang itu kita berbicara apa? Langit. Kalau yin kita berbicara bumi. Dan kita penghuninya yang yin yang tadi gitu dah. Yang menyeimbangkan yin yang tadi. Nah, kalau kita berbicara penataan rumah, kembali lagi berbicara pintu utama, kita paling penting mengatur energi yang masuk ke dalam rumah. Apakah itu melalui pintu utamanya, apakah itu dari lubang-lubang angin, dari jendela, yang kemudian bersirkulasi ke segala penjuru di dalam rumah. Tapi ketika kita berbicara bumi juga kan, kita berbicara tanah, posisi yang cocok, ya tapak yang bakal kita pakai sebagai tapak bangunan. Nah kalau kita berbicara ini nih juga kan, kita penting sekali untuk mengingatkan sahabat Sonora agar mempedulikan video-video yang sudah di-upload tuh. Misalnya bersandar pada gunung melihat lautan, ya. Itu dijelaskan oleh saya punya putra ya, ada di channelnya FSE, ada juga di channelnya Kang Singfat. Kemudian ada juga cerita soal macan putih naga hijau, bagaimana kita mengaturnya gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu nih juga kan. Saya mau mengangkat ada beberapa pertanyaan dari sahabat Sonora berkenaan dengan posisi tanah tersebut. Misalnya dari Ninik A pada video posisi kompor yang banyak hoki. Dia bertanya begini nih juga Ganharia. Maaf Pak, saya mau nanya.
rumah saya ada pintu utama lewat ruang tamu. Sebelah ruang tamu ada garasi mobil dan ada pintu untuk masuk rumah. Tolong Juragan Harya terjemahin ke saya nih. Rumah saya ada pintu utama lewat ruang tamu. Yang dimaksud seperti apa ya? Pintu utama lewat ruang tamu, jangan-jangan ada pintu khusus di ruangan sendiri. Makanya biasanya pintu utama kan ada yang paling depan, Nempel ruang tamu kan? mau memasuki ruang tamu, bukan setelah ruang tamu. Nah ini rumah saya ada pintu utama lewat ruang tamu. Nah kalau saya menerjemahkannya ini rumah-rumah tipikal yang rumah zaman dulu, ya. Ya saya di kampung juga dulu rumahnya seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam rumah, yang kita temui adalah beranda dulu nih. Teras gitu ya? Serambi. Oke. Ya, sekarang kan teras kecil tuh ya. Kalau dulu kan serambi. Jadi yang namanya ruang tamu itu adanya di situ. Jadi setelah ruang tamu di serambi tadi, ada yang kemudian bikin lagi ruang tamu kedua di dalam, ada yang langsung sebagai ruang keluarga gitu. Nah, jadi saya menerjemahkannya ini adalah ruang tamu yang berbentuk serambi tadi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana menurut Bapak, baikkah atau ada solusi lainnya? Terima kasih banyak sebelumnya jika berkenan memberikan jawaban. Kemudian dia bilang tadi, ya, ruang tamu, ya sebelah ruang tamu ada garasi mobil. Nah, kalau di sebelah ruang tamu ada garasi mobil, ini kita terlepas dari analisis yang sifatnya khusus nih. Kalau sifatnya khusus, kita mau tahu nih, di mana itu posisi pintu utama, di mana itu garasi, di kiri lahan atau di kanan lahan gitu ya. Tetapi ini kita bayangin aja bahwa tamu datang masuk ke ruang serambi. Di sebelahnya ada garasi. Pertanyaannya, kalau garasi kan bukan carport loh ya. Kalau carport itu kan ruang terbuka. Kalau garasi kan ada ruang tertutup. Nah, bangunannya lebih depan apa lebih dalam daripada si serambi tadi? Nah, mestinya dia adanya kan lebih menjorok ke muka. Sedangkan kenapa? Karena pintu utamanya menjorok ke dalam setelah serambi. Betul nggak? Iya. Nah, kalau ini yang terjadi, tentu rumah ini lemah dalam sektor keuangan, dalam sektor penerimaan rezeki, bener. Hebat Juragan Harya. Ya, udah lama nggak nongol tapi luar biasa cepat. Nah, tetapi andai kata di ruang tamunya itu dibuatkan satu posisi pintu, ya, walaupun dia tidak berbentuk pintu, ya, dalam artikan gawangan yang pada posisi benar, tentu ceritanya akan berbeda. Jadi pada dasarnya sebaiknya serambi tadi harus lebih di depan ketimbang bagian garasi ya. Jadi saya mau sampaikan kepada Ibu Ninik bahwa saya ulangi, seharusnya dalam kondisi rumah seperti ini posisi serambi harus di area cembungan di mana bangunannya nonjol ke depan, sedangkan garasi harus pada area cekungan yang menjorok agak ke dalam. Kemudian dia bilang lagi, biasanya saya dan keluarga keluar masuk rumah lewat pintu garasi. Pintu yang lewat ruang tamu tadi nggak dipakai. Nah, kalau nggak dipakai, kita nggak bisa bilang nih. Nomor satu ya, kalau lewat garasi, garasi kan area yang tidak stabil, di mana mobil keluar masuk kan, pertanda rezeki goyang gitu ya. Nah kemudian ruang tamu tadi pintunya suka dibuka apa betul-betul sering tertutup? Apakah satu hari atau 2 hari sekali ada sip dibuka? Kalau enggak, tentu akan menimbulkan penyakit. Di mana posisi itu? Kita ada tuh video menjelaskan
letak posisi pintu yang tertutup akan menimbulkan penyakit. Sayangnya, Ninik A tidak menjelaskan di mana posisi pintu itu berada, di kiri atau di kanan gitu ya. Jadi sebaiknya kebiasaan masuk lewat garasi dikurangi deh, supaya pintu utama itu bisa diaktifkan kembali begitu Terpakai, ya. Bisa terpakai. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Go Sun Hok. Ya, pada video posisi kompor yang bajak hoki. Met pagi Kang Hongkian katanya. Kalau rumah saya pagarnya menghadap ke utara dan pintu masuk ke dalam rumah menghadap ke timur. Oke. Nah, ini rumah menghadap ke mana? Menghadap ke utara Atau atau timur. menghadap ke timur? Tolong kasih jawaban juga Ganaga. Atau rumahnya ada utara, pintunya timur. Dia bilang ini pagarnya menghadap ke utara. Pintu masuk ke dalam rumah menghadap ke timur. Nah, begini. Ini rumah menghadap ke utara. Kalau kita berbicara, tadi kan kita berbicara tuh bahwa kalau kita bicara penataan rumah, di mana pintu utama, di mana posisi dapur, di mana kamar mandi, WC, garasi dan lain sebagainya, itu semua kita berbicara cabang dan rantingnya pohon. Tapi kalau kita berbicara tapak bangunan, kita bicara kedudukan, akarnya. Ya, akar daripada tanah tersebut. Sebab ini penting sekali gitu ya. Kalau akarnya nggak bisa menembus, tidak mencari makan, dalam artian tanahnya tidak cocok dengan kepala keluarga penghuni rumah, tentu ini tidak akan berdampak positif begitu. Nah, dalam konteks ini adalah kedudukan. Nah, kalau kemudian dikatakan rumah saya pagarnya menghadap ke utara. Nah, kalau rumah ini persegi panjang beraturan, berarti posisi kedudukannya di selatan dong ya. Oke. Ya, berarti kedudukannya di selatan. Nah, kalau ditanya menghadap kemana, sebetulnya saya akan menjawabnya berkedudukan di selatan, bukan menghadap ke utara. Tetapi karena selama belasan tahun ini saya di Sonora, walaupun bicaranya kedudukan, ditanyanya hadap lagi. Terpaksa ngikut kan. Nah, padahal kalau kita bicara hadap, itu kita bicara pintu utama tuh. Oke. Nah, kalau pintu utamanya kan tadi dia bilang menghadap ke timur. Timur. Nah, itu adalah posisi hadap pintu utama. Tapi posisi tanah, ya, menghadap utara. Itu yang benar. Jadi pertanyaan dia, ya, nah ini rumah menghadap kemana? Hadap utara, bukan hadap ke timur. Ya, pintunya yang menghadap ke timur. Nah, yang benarnya sebetulnya saya akan berkata berkedudukan di selatan, gitu. Beda lagi, berkedudukan baru lagi nih. Iya, tapi saya udah berapa kali menjelaskan ini di video, banyak sekali saya jelasin. Tetapi pertanyaannya kan baliknya, saya cocok hadap mana kan saya harus ngikutin dong ya. Nah, ada pertanyaan ketiga nih, ya. Juga berbicara masalah akar daripada kesuksesan, akar daripada keberuntungan kita. Okay. Namanya penanyanya, nickname-nya nih, Dindon. Pada video atap dan pintu magnet rezeki. Pak Kang mau tanya, kalau posisi arah hadap rumah 284 derajat, itu masuk kategori barat atau barat laut? Aduh. Makasih Pak katanya. Tapi udah dijawab sama Budi Setiawan. Saya harus mengucapkan terima kasih terhadap juragan Budi Setiawan. Ya, Budi Setiawan sip. Budi Setiawan bilang, ya, untuk barat adalah 247,5 derajat sampai dengan 292,5 derajat. Betul sekali. Tepat itu. Benar. Jadi barat. Tapi ada keliru dia. Jadi barat yang miring ke barat laut.
nggak perlu lagi dibilang miring ke barat laut. Memang dia miring ke barat laut, tapi dalam konteks ini pertanyaannya juga Gandindon, ini masuknya kategori mana nih? Kategori barat atau barat laut? Ya masuknya kategori barat, jangan dibilang lagi miring ke barat laut, nanti rancu lagi, Dindon bingung lagi dong. Ya, jadi berdasarkan feng shui 284 derajat harus kita masukkan ke dalam kategori barat, jangan sanksi gitu. Ya. Nah, jadi nanti di video ada keluar gambarnya, ada petunjuknya di arah dari mana sampai ke mana, agak barat, ini barat laut dan seterusnya. Begitu Juragan Haria ya. Jadi hari ini kita berbicara mengenai akar kehidupan yang merupakan akar keberuntungan. Sebetulnya ada beberapa penanya ya yang masih berkutat bertanya seputar dapur. Misalnya dari none-none ya, dari Cindy Imut masih ngotot nih, padahal udah dijelasin masih banyak yang dia kurang ngerti. Tapi saya pikir kita akan bahas ini dengan beberapa penanyaan lagi seputar dapur pada minggu mendatang ya. Karena apa? Karena sekarang sudah waktunya kita membahas pertanyaan yang masuk kepada WA Anda Juragan. Siap. Nanti di sesi ketiga mulai kita bahas-bahas ya Pak Kang ya. Oke dong. Iya. Sekarang Dan yang pun dulu, boleh sahabat kita Sonora, bahas. masih ada waktu sampai nanti pukul 20 malam. Silahkan bisa langsung ke 0812 112 9200. Pak Kang, kita break dulu ya. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Selamat datang kembali di Feng Shui untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Untuk Anda yang baru saja tune in, selamat malam sahabat Sonora. Dan saya pun juga masih tersambung bersama Pak Kang ya Pak Kang. Oh, so pasti. Pak Kang, kita langsung ke yang pertama ya. Tapi saya mau kasih pemberitahuan dulu. Bahwa hari ini bulan ke-6 Imlek, tanggal Imleknya tanggal 21. Ya, tentu saja nggak lama lagi kita akan masuk bulan ke-7. Ramalan 12 Sio mengenai bulan ke-7 sebentar lagi sudah akan dipublish. Jadi kepada sahabat Sonora, silakan simak agar bulan ke-7 Imlek di mana peluangnya lebih baik, jauh lebih baik daripada bulan ke-6, bisa dimanfaatkan, diberdayakan dengan seoptimal mungkin. Di YouTube-nya Pak Kang ya? Begitulah. Nah, silakan mampir sahabat Sonora nih, bisa dicek sio Anda apa ini untuk menyambut bulan ke-7 untuk kalender Imlek maupun juga yang Masehi juga bisa ya. Bulan ke-7 Imlek di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini, besok kalau nggak keliru itu tanggal 8 besok ya. Lak gue itu tanggal 10 bulan 7 sampai 7 Agustus gitu ya. Jadi 8 Agustus itu masuk bulan ke-7 Imlek. Oke.
Baik Pak Kang, yang pertama ini Iya, Anastasia. Anastasia wanita dong ya. Pakai I tapi Pak. Anastasia. Anastasia, iya. Pakai I ya, nggak pakai Y. Oke. 12 bulan 9 12 bulan 9 tahun 66 tahun 66 pukul 11 siang. pukul 11 ya. Boleh pindah rumah tahun ini nggak Pak Kang? Sekarang saya mau tanya kepala keluarganya, betul Ibu Anastasia? Kalau iya, ya nggak ada masalah karena Sio Kuda tidak ciong di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Ya, di tahun depan malahan Sio Kuda akan berkibar gitu ya. Hanya saja ya tentu saja kita harus menghitung berapa jumlah nilai keberuntungannya kelak. Tetapi kalau untuk pindah rumah tentu tidak ada masalah apakah itu di tahun ini ataukah juga di tahun depan. Kalau Anastasia kepala keluarganya. Betul sekali. Oke, kalau bukan berarti menyesuaikan kepala keluarganya ya. Betul dong, kalau kepala keluarganya anaknya misalnya yang membiayai, misalnya Ibu Anastasia sudah tidak bekerja gitu ya, maka kepala keluarga anaknya dong, kita harus menghitung anaknya. Oke. Terima kasih Ibu Anastasia. Kemudian selanjutnya Pak Kang ada Jones. John, Jones, Jones. Jones, Nes. ya, 21 bulan 9 21 bulan 9 tahun 2000 tahun 2000, pukul 13:45. 13:45. Oke. Pak Kang, kalau untuk usaha, kalau sesuai unsur yang cocok di bidang apa ini Pak Kang? Di bidang berunsur kayu dominan, pilihan pertama, yang keduanya tanah dominan tentunya. Kalau untuk handicapnya? Handicapnya, memang kalau kita bicara ambisi besar, terus kemudian berbicara semangat luar biasa. Tapi sisi negatifnya yang harus diwaspadai, keras kepalanya, ya mau menang sendiri, ya dan bisa lupa diri, bisa arogan. Ini yang harus dijaga. Ya kalau ini terjadi, tentu keberuntungannya akan terkurangi banyak. Kenapa saya bilang terkurangi banyak? Karena berdasarkan komposisi elemennya, mestinya kesuksesannya cepat sekali dijelang olehnya gitu ya. Asalkan hal tadi itu betul-betul dipedulikan dan kemudian juga harus menguatkan prinsip gitu ya, mau bergaul dan jangan mengekor gitu. Harus punya kemampuan untuk menegakkan prinsipnya. Nah, untuk hal ini tentu saya berharap Jones sering memakai baju warna hijau gitu ya. Nah, kalau istirahat tolong pakai yang warna gelap-gelap. Oke. Nah ini besok kalau sudah berkeluarga dan juga udah nggak tinggal sama orang tua lagi, rumah yang cocok ada mana Pak Kang? Rumah yang cocok, ada barat cocok, ada selatan cocok. Banyak pilihannya berarti. Mm-mm. Baik, terima kasih Jones. Kemudian Pak Kang tinggal 2 menit ini ada dari Erik Herianto. Tapi tulis saya takut spellnya salah, tapi saya eja per huruf aja kali ya Pak. Oke. EUARIC. Yurik. Oke. EUARIC Herianto. Herianto. Oke. 15 bulan 8 15 bulan 8 tahun 93 tahun 93 tepat pukul 13. Oke. Kesehatannya bagaimana nih Pak Kang? Kesehatannya sebetulnya yang nggak bagus cuma di bagian liver karena dia waktu lahir itu agak kuning, tapi itu pun bukan sesuatu yang sifatnya fatalis ya. Jadi kalau ada gangguan kesehatan yang serius di luar itu,
Tentu saya khawatir karena penataan rumah yang nggak benar gitu ya. Oke. Karena gangguan bawaan lahir hanya pada bagian liver, empedu, dan mata. Ini juga ada pertanyaan soal arah rumah. Ini mungkin berkaitan dengan penataan rumah, Pak Kang. Arah Ya. rumah yang baik, yang tepat. Arah rumah yang baik menghadap ke timur laut atau ke timur. Oke. Uh-uh. Dan terakhir, ini jenis usaha yang cocok saat ini menjadi trader saham. Menjadi trader saham, nah, kemampuan untuk spekulasinya memang kuat ya, tetapi seringkali banyak gagalnya gitu. Karena apa? Karena di spekulasinya kuat, di pemahaman terhadap sahamnya itu sendiri yang kurang. Oke. Ya, jadi seharusnya lebih mendalami. Nah, kalau bisa bidang itu ya seharusnya jangan terlalu diutamakan gitu. Sebagai sampingan oke, ya, tapi yang utamanya harusnya unsur api dominan atau campuran api logam, itu yang paling sangat menjanjikan gitu. Oke. Baik. Pak Kang, kita nanti masuk ke sesi lagi ya. Oke. Tetap bersama kami, sahabat Sonora, Feng Shui segera kembali. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sesi terakhir di Feng Shui edisi malam hari ini, Pak Kang. Langsung kita ke yang selanjutnya ya. Oke dong. Ini ada partner yang mau berbisnis, Pak Kang. Ada Rosita. Rosita. Pakai H di belakang, Rosita. Rosita. 29 November 29 bulan 11 tahun 73, 1973, pukul 4 pagi. 4 pagi. Ini mau bisnis dengan adiknya, cowok namanya Johan. Johan. 19 bulan 2 bulan 2 tahun 81, tahun 81, pukul 00:45. 00:45. Oke. Ini bisnisnya di bidang masakan Asia campur Eropa. Nah, apakah mereka cocok, Pak Kang? Yang cocok itu Rosita, ya, untuk makanan Asia. Untuk makanan Eropa, Johan agak cocok, tapi relatif kecocokannya sangat kecil gitu ya. Jadi saya lebih menganjurkan untuk fokus di makanan Asia, dan kalau makanan Eropa sebaiknya yang memang menggunakan api besar gitu. Kan biasanya makanan Eropa tuh api kecil, mainnya main oven gitu kan. Nah, terus kemudian kalau seandainya nanti mereka bikin resto, lebih baik hadap mana, Pak Kang? Dan juga ini bisa mulai buka bagusnya kapan? Oh, kalau tahun depan baiknya di tanggal berapa?
Kalau di tahun depan sebaiknya lihat kalender nanti ya. Sebab kalendernya belum dibikin gitu. Kalau saya sekarang menghitung bukannya nggak bisa, bisa. Tapi kalau pribadi saya menghitung setengah jam baru selesai. Ya, jadi nah sekarang kita lihat kalau berbicara mengenai buka usaha. Mereka ini si Johan dengan Rosita seringkali nggak nyambung kalau ngobrol, ya. Iya, apalagi yang namanya Johan seringkali ngotot, maunya dia punya pandangan gitu. Sedangkan Rosita bisa tersinggung, nggak ngototnya lebih lagi nanti karena tersinggungnya gitu, bukan karena ngotot apanya. Nah, tetapi sekarang dia mau bergabung, mau bermitra. Nah ini repot nih, gitu ya. Nah kalau untuk resto, ya sebaiknya yang megang itu adalah Rosita. Nah kalau Rosita yang pegang, yang mengendalikan, sebaiknya mencari tempatnya yang menghadap ke timur laut atau ke timur, gitu. Memang buat kesepakatan kalau mereka bergabung walaupun beda pandangan, boleh dibilang kemitraannya cukup kuat kok. Ya, yang penting asal saling memahami dua hal yang tadi sudah saya sampaikan begitu. Dan juga satu hal, Johan itu jangan maunya hebat, besar, tapi actionnya ya, aksinya itu nggak ada gitu ya. Kebanyakan cuma maunya doang gitu ya. Sedangkan Rosita jangan kebanyakan ngelamunnya gitu, harus punya target kemajuannya sampai di mana, karena itulah kelemahan mereka gitu ya. Jadi kalau buat bergabung oke, gitu ya. Kalau untuk Rosita yang memimpin tentu nggak boleh mulai tahun ini, harus tahun depan. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Kang, selanjutnya ini ada dari Ervan. Ervan, Pakai V. lelaki dah ya. Oke. Ervan Wahzudin. Wahzudin, pakai D, Zudin. Ludin. Oke. Tanggal lahirnya 22 bulan 6 22 bulan 6 tahun 89. tahun 89. Kesehatan dan karirnya bagaimana nih Pak Kang? Jamnya? Gimana Pak Kang? Jamnya jam berapa? Oh, jamnya nggak ada, nggak berani ya? Nggak bisa tepat ya. Jangan deh ya. Ya minta Dilengkapi. nanti minggu depan kita bahas. Oke. Ini terakhir Pak Kang. Oke. Juni. Wanita pria. Juni ada lelaki ada perempuan soalnya. Aduh. Kepala keluarga juga belum tentu cowok ya Pak Kang ya? Nggak ada detailnya sih. Oke, ganti besok lagi. Sebentar, dia lagi typing. Si Juni lagi ngetik. Kayaknya mau dilengkapi. Kita ini dulu tanggal lahirnya kali ya. Oke. Tanggal 7 bulan Juni juga. Iya. Tahun 71. Iya. Antara pukul 11 sampai 13. Oke. Cewek Pak Kang. Ya. Single, kepala keluarga. Nah ini katanya kudu bergerak di bidang logam dominan. Tapi saya sama sekali tidak ada pengalaman di bidang logam. Solusinya bagaimana nih Pak Kang? Solusinya gampang, kerja aja dulu di bidang logam, cari pengalaman. Kan gampang. Coba dulu gitu ya? Iya, ya. Kenapa? Bukan apa sih? Karena dari komposisi yang ada. Ya. Berarti dia udah pernah bertanya ini, logamnya memang dominan sekali, cocok banget, ya. Ibu Juni ini memang aktif gitu ya, semangatnya tinggi. Tapi keberanian untuk berbisnis itu memang nggak ada. Yang saya cuma khawatir cuma maunya doang gitu, ngomongnya doang. Okay. Jadi kalau memang mau mulai aja bilang gitu ya.
Jadi harus berani gitu. Nah kalau logam nggak tahu di bidang apa, ya bikin aja dulu api logam gitu. Bidang api logam kan banyak, ya. Permesinan segala macam, jual beli motor aja udah api logam toh. Nah kalau logam ya spare partnya kan. Nah itu yang paling sangat menonjol. Tapi kalau itu pun belum bisa, ya di bidang berunsur kayu api masih bisa. Cuma percepatan keberuntungannya 1/5, 1/6 daripada logam tadi. Agak lebih lambat. Iya. Baik. Sama singkatnya Pak Kang, handicap. Handicapnya itu tadi nggak punya keberanian untuk memimpin perusahaan, untuk yakin betul-betul membangun tuh nggak ada gitu ya. Nah padahal di tahun ini dia untuk mulai oke, di tahun depan nggak boleh mulai bisnis gitu ya. Jadi tahun ini harus mantep. Iya kalau enggak ya harus tunda sampai tahun 2023 gitu ya, di tahun kelinci air nanti gitu ya. Nah juga disiplinnya itu lemah, dan walaupun logikanya kuat, tetap aja dia suka gampang tersinggung. Jadi yang penting adalah harus tegar menghadapi segala sesuatu dan jangan bawa perasaan belaka gitu ya. Baik. Pak Kang, ketemu lagi minggu depan. Oke, Sehat-sehat ya Pak Kang ya. selalu dong, sama Anda juga, dan juga semua ya kru di Sonora harus sehat, bisa jaga diri, dan kita juga mendoakan kepada sahabat Sonora di belahan bumi manapun agar selalu bisa menjaga diri, sehat selalu nomor 1, sukses nomor 2. Terima kasih. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Ganaria.